Halo semua, kita balik lagi ke video tentang pembahasan TensorFlow.js. Ini video keempat pembahasan tentang regresi linear sederhana dengan TensorFlow.js. Kalau di tiga video sebelumnya kita udah bahas mulai dari video pertama tentang regresi linear itu sendiri, kemudian tentang machine learning, dan di video kedua kita bahas tentang mencoba membuat regresi linear secara manual dengan menggunakan Excel dan bantuan tools data analitik yang ada di Excel. Di video ketiga kita sudah coba menuliskan code TensorFlow kita untuk melakukan proses machine learning dan pembelajaran regresi linear. Nah, di video ketiga kita sudah coba dengan data yang sederhana, data X dan Y yang bisa kita prediksi. Sekarang di video keempat ini kita akan coba dua data kita yang sebelumnya tentang data hubungan antara suhu ruangan dengan kerusakan cacat produk, dan yang kedua tentang besarnya ukuran file dengan lama download. Nanti data itu akan kita coba untuk kita masukkan ke dalam machine learning kita. Ya, kita mulai dari sini dulu. Ini data kita yang kemarin, data antara size file dengan lama download. Ya, kemudian data suhu ruangan dengan banyaknya cacat produksinya, gitu ya. Nanti kita akan manfaatkan dua file ini. Kemarin kita sudah convert juga filenya menjadi CSV. Nanti kita akan pakai dua file tersebut untuk kita lakukan prediksi dengan machine learning-nya. Ya, ini dua file yang sudah kita convert menjadi CSV kemarin. Nanti kita akan gunakan ya di script kita. Dan ini script regresi linear yang sudah kita buat di video ketiga, video sebelumnya. Jadi teman-teman yang belum melihat video ketiga mungkin bisa lihat penulisan ininya dan pembahasan masing-masing script ini di video ketiga. Kalau mau download filenya juga ada, saya taruh di GitHub, ada di description. Jadi nanti bisa diikutin dari situ ya. Atau kalau mau coba pembahasan lebih detailnya mungkin perlu nonton video yang ketiga. Di situ ada cukup panjang kita bahas masing-masing step ini. Ini saya kasih komen juga ya, step pertama, step kedua, step ketiga sampai step ke-6. Nah, karena script ininya sudah cukup generic, jadi kita tinggal ganti aja nih data source CSV-nya yang mau kita gunakan di sini. Kita akan pakai yang data suhu dulu ya. Dan ini juga kita sudah samakan semua filenya. Ini di bagian pertama header selalu sama, jadi nanti kita akan abaikan row pertamanya, nanti dia akan diabaikan. Kalau tidak row pertama nanti akan kita rubah datanya, stepnya kita akan rubah. Ini saya jelasin sedikit, saya jelasin lagi prosesnya. Pertama kita ambil datanya, kita menggunakan library PapaParse untuk memudahkan. Kemudian data tersebut kita convert menjadi array, dan hasil arraynya setelah proses selesai di download kita akan bagi datanya 70% kita gunakan untuk data training. Ini 70% kita pakai untuk training, sisanya 30% untuk kita pakai untuk data testing. Dan data tersebut, data array yang ada tersebut kita convert menjadi tensor. Dan selanjutnya step berikutnya kita akan buat modelnya. Kita buat modelnya di sini, kita buat modelnya dengan satu layer dan satu dense di dalamnya. Kemudian kita kasih optimizernya SGD, stochastic gradient descent, dan juga lossnya kita pakai mean absolute error, MAE. Next stepnya, kita setelah modelnya terbentuk, kita latih modelnya dengan function fit ini. Kita kirimkan datanya, kita latih modelnya selama berapa kali iterasi, berapa epoch yang mau kita lakukan. Kemudian kemarin untuk bisa kita lihat proses yang terjadi di dalam ini, saya bikin iterasi lagi di dalam epoch, di luar epochnya kita loop lagi sebanyak berapa kali, nanti bisa kita kontrol di sini. Step selanjutnya setelah selesai di training, kita coba lihat kernel dan bias yang dia predik gitu ya di masing-masing iterasi untuk bisa kita pantau nih. Ini kemarin sebenarnya cuma untuk kita memastikan konsep yang kita bahas dan yang terjadi di dalam proses pembelajaran machine learning di TensorFlow. Next stepnya kita lakukan evaluasi hasil model yang sudah terbentuk dengan menggunakan data tensor tes yang sudah kita buat di atas. Step selanjutnya, kita setelah selesai trainingnya, kita lakukan prediksi. Kita coba predik dengan angka yang ada. Oke, ini hasilnya yang kemarin, tapi sekarang kita coba lagi dengan data yang baru, data suhu ruangan gitu ya. Coba kita save. Oke, ini prosesnya. Ini kebanyakan ya, kita berapa kali. Oke, ini nggak terlalu banyak, 10.
Nah, kalau dilihat ini sudah 10 kali iterasi nih. Jadi dilihat dari iterasi pertama, ini hasil evaluasinya cukup turun, cukup turun, cukup turun, turun tapi nggak banyak ya sepertinya ya. Akan stuck di 0,1,8. Ini 1,9 lagi naik nih. Oke, kita bisa coba lagi, misalnya kita minta latihnya di prosesnya lebih banyak ya. Ini kita bikin berapa? 20 kali deh. Nah, ini proses yang mentraining modelnya nih. Dengan data yang baru, lakukan training, kita coba lihat nih hasil trainingnya. Ini kalau dilihat hasilnya masih 1,8 ya. Kalau kita bandingin sama data kita kemarin, ini data suhu dan ini kita pakai datanya, kita pakai yang sama aja ya, 21, 30, 27. Coba kita lihat. Sorry. 21, 30, 30, 27. Oke, ini di hasil prediksinya, coba ya, kita lihat di sini. Ini dari yang hasil Excel, dia dapat 21 tuh prediksinya 6, sekian. Ini masih 8. Karena ini tingkat hasil evaluasi masih 1,8. Coba kita ganti ya. Ini kita sorry, ini masih data yang lama. Ini kita save dulu. Kita lihat. Nah, ini hasil prosesnya yang 21 prediksinya masih tinggi nih, 1,8. Harusnya kalau prediksi dia dari Excel ada 6 yang rusak kalau suhu ruangannya 21, kalau suhu ruangan 30 itu 19. Kalau di sini suhu ruangan 30 hanya 12 gitu ya. Ini karena akurasinya belum ini ya, belum cukup akurat untuk kita bisa gunakan prediksi. Nah, ini proses yang kita lakukan di training. Kita harus melakukan training lagi modelnya sampai menghasilkan hasil evaluasi atau tingkat evaluasi yang cukup sempurna gitu ya, cukup mendekati lah optimal. Sekarang untuk melatih model kita bisa melakukan banyak hal ya. Kita bisa coba di sini, kalau kita masuk ke TensorFlow-nya, ini di mana di SGD ini, di optimizer-nya, selain SGD yang kita gunakan juga kita bisa pakai yang lain nih. Misalnya apa ya? Kita coba pakai yang Adam nih. Adam, sintaknya seperti ini ya, learning rate. Coba saya bikin sini dulu ya. Cons optimizer, kita pakai tf.string, kita pakai Adam. Kemudian parameternya kita learning rate, kita bikin ini apa sih? Learning rate-nya number. Oke, number kita pakai 0,1 ya, 0,1 ya. Oke. Sorry, salah, sama dengan kita coba pakai optimizer ininya untuk menggantikan optimizer SGD kita, mungkin lebih akurat. Sorry. Oke, optimizer ini kita save. Coba kita lihat apakah lebih turun. Ini 2, 1,8, 1,8, tetap 1,8. Oh, ini cukup turun nih kayaknya. Kita lihat ya. 1, sekian ya. Ini udah sedikit lebih mendekati nih dari sebelumnya 1,8. 21 dia predik 6,1 ya, 21 ini 6, ini 6, sekian kalau dari Excel. Kalau 30 dia prediksinya 19,11 sekian. Kalau ini 19,11 sekian. Kalau 27 oke, ini 14,78 ya. Nah, balik lagi nih, ini kalau hasil kemarin dia kernel A dan B nya ya, kernel dan biasanya dia dapat min 24 dan 1,4. Kalau dari sini dia dapatnya min 24 dengan 1, ya kurang lebih sama ya dari hasil proses prediksinya, plus minus lah. Ini sedikit lebih akurat dari proses yang kita coba sebelumnya menggunakan optimizernya yang SGD. Ini berarti lebih akurat, kita bisa pakai Adam di sini. Training pakai Adam algoritma ya di sini ya. Detailnya tentang Adam algoritma ini bisa dilihat aja di sini nanti. Dan ini ada beberapa optimizer lain yang bisa kita gunakan di TensorFlow. Jadi kita bisa gunakan nanti untuk mentrain model kita. Dalam proses machine learning akan lama, mungkin di sini ya kita melakukan proses training modelnya sampai menemukan hasil yang optimize untuk data yang sedang kita coba analisa. Ini penjelasan tentang Adam algoritma, nanti bisa dibaca kali di sini ya. Saya juga belum baca sih ini. Oke.
Sekarang kita coba ini data suhu ruangan dan cacat produksi. Kita akan coba lagi data yang size file download dengan waktu downloadnya ya. Kita tinggal ganti aja di sini size titik download. Oke, kita save dan kita pantau lagi di sini. Sorry, salah. Oh, bukan titik. Minus. Oke, kita lihat ini ada, kita tadi bikin berapa iterasi proses 20. Oke, ini udah selesai. Ini cukup akurat ya. Dia bilang tingkat hasil evaluasinya tuh 0,00820. Kita coba lihat bandingkan. Oh, datanya beda. Kita pakai ini size download ya. Datanya data kecil masih ini 1610. Kita coba deh. 1610. Oke, kita save. Kita bandingkan dengan yang hasil yang dapat dari Excel. Ini kernel dan bias yang didapatkan dari data analitiknya Excel. Dan kita coba manual juga kemarin ya. Nah, ini cukup akurat ya, 0,01 ya. Kalau 1 mega menurut prediksinya dari Excel itu 0,2. Ini 0,15. Coba kita lihat ya. Ini kalau secara data tuh rata-rata yang 1 mega itu dia downloadnya 1,5, 1,4. Mana lagi ya? Ya 1,5, 1,4. Jadi kalau dilihat di sini harusnya data yang kita dapat nih dari TensorFlow sedikit lebih akurat ya dengan yang prediksi yang didapat dari kita perhitungan manual dan juga Excel. Karena dari Excel dia bilang kalau 1 mega itu kurang lebih 0,2 second. Ini dalam detik ya. Jadi harusnya sedikit lebih akurat nih. Kalau yang 6 mega dia bilang 0,502209. Kalau ini 0,5043450 ya, ini 5 sekian. Kita coba lihat data realnya. Kalau 6 itu 48, ini sekitar 4. Mana lagi 6? Oh, ini 6 ya, masih 4 ya. Ini tapi kita prediksinya 0,5 nih, sama antara Excel dan TensorFlow. Kalau 10 mega itu 0,7, ini sama 0,7 tapi 0,78. Kalau di sini 0,74, kita coba lihat ya yang 10 mega 0,74, lebih mendekati ini ya sebenarnya ya. Ini 0,78. Ada lagi nggak 10 mega? Cuma satu ya yang 10 mega ya. Nah, ini kita bisa melakukan kalau misalnya kita rasa masih kurang optimal, kita bisa train lagi di modelnya nih. Misalnya kita naikin deh sekarang dari 20 kali training kita bikin 30 deh, tambah 10 kali iterasi lagi yang dengan epoch di dalamnya 50 epoch. Kita coba run lagi. Apakah menjadi lebih akurat dari sebelumnya? Tadi hasil evaluasinya 0,1 ya. 0,01 sekian. Coba kita lihat yang ini. Oke, ini 0,01. Nah, ini kan sudah kita lihat ya. Untuk yang ini coba yang 1 mega itu ya ini tadi 0,5, sekarang dia prediksinya 0,16, masih lebih akurat dibanding yang dari Excel ya, karena ini satu harusnya sekitar 1,5, 1,4, 1, mana lagi? Udah cuma 2 itu ya, 1,5, 1,4. Kemudian yang 6 mega perkiraan dia 0,48. Kalau ini 0,5. Kita lihat yang 6 mega ya, ini 0,4 ya. 0,4 juga ya, harusnya ini lebih akurat ya, 0,48. Kemudian ya ini 0,4 semua kan, yang 6 harusnya lebih akurat nih. Yang 10 itu dia bisa prediksi 0,42, ini 0,43. Di sini yang 10 mega itu 0,44. Ya sama ya. Harusnya mana lebih mendekati? 43, 42. Ya masih ini sedikit lebih mendekati ya, tapi dua data lainnya ini dari TensorFlow jauh lebih akurat. Ya itu tadi untuk proses kita training modelnya. Jadi saya mungkin nanti teman-teman bisa explore lagi cara mentrainingnya. Ini cukup banyak optimizernya bisa digunakan. Itu nanti bisa dipelajari. Ini juga kita bisa tuning lagi nanti di sini. Misalnya tadi kita kan pakai optimizernya Adam dengan learning rate-nya 0,1. Nanti mungkin bisa dinaikin lagi di sini 0, atau 1 gitu ya. Apakah lebih naik atau lebih turun hasil evaluasinya atau prediknya bisa kita lihat nih. Nah, ini proses-proses untuk melakukan training
model yang kita buat. Mungkin akan lamanya di situ tuh, sampai kita bisa menghasilkan model yang cukup optimal, dan model itu bisa kita gunakan untuk melakukan prediksi. Kurang lebih gitu ya. Dan ini ada satu lagi, saya mau kasih lihat ini ya. Kita kalau mau lihat ini model yang berhasil kita buat, yang setelah kita buat ini, kita bisa summary nih, buat kita lihat seperti apa sih format modelnya. Nih summary. Kita save. Nah ini summary-nya, kita bikin, kita bikin model yang di dalamnya ada satu dance, kita cuma terima satu input, di dalamnya ada dua parameter gitu ya, satu input dan satu output. Oke, ini summary dari model yang kita buat. Nanti kalau kita kita bikin modelnya, bukan beli, kita bikin modelnya lebih dari satu layer, akan bisa kita lihat di sini nih, struktur model yang kita buat. Terus, oke, saya mau kasih lihat lagi mungkin dari sini. Saya mau kasih lihat lagi satu lagi ini, loss yang terjadi dari hasil training kita. Untuk melihat loss yang ada, kita bisa pakai ini aja. Coba ya, jangan kita konsol aja, console.log. Kita lihat ini hasilnya nih, hasil trainingnya. Kemudian kita lihat history loss. Oke, kita gini aja deh. Ini karena kita ambilnya, kalau dia, kita lihat ini dulu aja ya, biar teman-teman lihat dulu. Kita keluarin history dulu ya. Ini iterasinya nggak usah banyak, kita coba satu dulu aja biar kita lihat hasilnya di dalamnya. Ya, ini hasil evaluasi kita nih. Ini hasil, ini log yang ini, hasil historinya dapatnya ini datanya. Ini hasil training dia sebanyak 50 kali. Ini semua masing-masing nih. Sorry. Ini loss yang dia dapat harusnya makin lama makin turun nih. Dari 0,4 terus dia turun sampai ke posisi terakhir tuh 0,4 gitu ya. Ini loss yang terjadi harusnya dari hasil proses epoch iterasi yang terjadi, ini harusnya semakin turun. Kalau semakin turun, kita modelnya sudah kita training dengan arah yang benar, jalan yang benar. Kalau ini nanti nilainya justru cenderung naik, nah itu berarti mungkin ada yang salah tuh. Either salah antara datanya atau optimizer dan loss yang kita gunakan. Ini kalau kita lihat ini relatif lebih makin lama makin turun ya, 0,8, 0,2, biarpun naik sedikit ya. Kita bisa lihat di sini. Nah ini kalau kita mau lihat, coba kita keluarin aja epochnya, kita mau langsung keluarin ya di sini. Ini kalau mau epoch ini kita iterasinya satu aja deh, epochnya satu, ini yang kita banyakin deh, 50 kali. Kita mau lihat nih, ini turun atau enggak ya. Dot loss, kita ambil indeks yang ke 0 aja. Karena ini satu, nanti kita ambil indeks yang ke 0 aja. Kita coba ya. Ini kita hide dulu aja ini biar nggak terlalu banyak konsolnya. Ya, ini harus semakin lama semakin turun ya. Kalau kita lihat ya lossnya 0,8, oh enggak, ini naik nih, masih 0,8, 0,5. Atau ininya ada ininya, learning rate kita pakai yang tadi aja nih, 0,1 nih harusnya. Nah ini kayaknya lebih benar, ini kayaknya lebih makin lama makin turun ya, makin lama belajar makin bagus ini. 4 turun ke 3, terus sempat 0,2, naik ke 0,3, 0,4, terus 0,1, 0,2, terus ya ini sampai 0,17 terakhirnya. Oke, ini juga kita bisa mainin lagi di sini. Coba kalau kita pakai 0,2. Nah ini harusnya lebih akurat lagi nih, terakhirnya 0,09 hasil prediksinya nih. Ini bisa kita konfigurasi lah di sini nih nanti model yang akan kita trainingnya. Coba sekarang kita pakai ini model yang sama ya, sudah kita lakukan, kita pakai untuk data yang sederhana kita ya, yang sebelumnya ya, X dan Y. Harusnya lebih akurat ya, kita coba. Nah ini 0,03, ini ya sama ya, ini sempat lebih kecil lagi nih. Coba kita lihat di sini, ini hasilnya. Ini XY dan XY ini kan cuman Y sama dengan 2 kali X ya, 2 kali 5, 10, 2 kali 7, 14. Coba kita lihat data ini.
Data kita tadi apa, prediksinya 1, 6, 10, harusnya 2, ini jadi 2, sekian, 6 kali 2, 12, betul. 10 kali 2 mestinya 20, ini 19,9. Coba kita bisa ganti lagi di sini sebenarnya. Atau ini juga, ini bisa kita pakai ini juga nih. Di sini di training ada namanya shuffle. Jadi datanya akan diacak di dalam shuffle tuh. Ini kalau teman-teman mau lihat nih di model fit ini. Nah, oke, ini model. Kalau kita lihat model ini ada sequential. Kemudian di dalam sequential kita pakai fit ini, ini sequential, ada fit. Nah, ini argumennya ada banyak nih, bisa dikonfigurasi nanti. Salah satunya saya mau coba pakai di sini shuffle. Shuffle, mana shuffle? Nih, shuffle akan melakukan akan diacak ya data yang dia lakukan trainingnya. Apakah akan membantu untuk menurunkan loss-nya? Kita coba aja di sini. Kita save. Ternyata tidak membantu ya, 0,7, berarti jangan dipakai lah kalau ini. Oke, kita coba trainingnya aja, ini baru 50 kali ya, kita suruh training 100 kali deh, lebih akurat ya. Harusnya semakin lama belajar semakin akurat ya. Sempat 0,08. Ini 1, ya ini mendekati ya. Harusnya kan 2, dia prediksinya 1,99 sekian. Kemudian 6 harusnya 12, dia 12,03, ini 20 dan ini 20. Oke, nah itu mungkin penjelasan lanjutan tentang regresi linear sederhana menggunakan TensorFlow. Ini yang kita lakukan ini mungkin lebih ke low level TensorFlow-nya ya. Kita bongkar proses di dalam TensorFlow-nya. Jadi kita lihat gimana cara kerja proses machine learning melakukan pembelajaran atas data tensor yang kita berikan. Mungkin nanti di video berikutnya atau di beberapa video lainnya kita akan pakai yang high levelnya. Jadi nggak sampai kita masuk ke low level untuk prosesan TensorFlow ini. Tapi at least dari video yang 4 video yang kita buat ini, saya mau coba menjelaskan gimana proses yang terjadi di dalam low level proses TensorFlow-nya. Apa sih yang terjadi di dalam kita melakukan training modelnya menggunakan TensorFlow.js. Kalau nanti di TensorFlow, ini pembuatan model ininya itu dilakukan di dalam library namanya Keras gitu ya. Nah, tapi kalau di TensorFlow.js semua pembuatan modelnya sudah dilakukan di TensorFlow.js. Jadi sudah dibundling lah semuanya di dalam TensorFlow.js. Yaitu video keempat kita untuk pembahasan regresi linear sederhana dengan TensorFlow.js. Jadi mungkin ini juga video terakhir kita pembahasan tentang regresi linear sederhana. Jadi di video berikutnya mungkin nanti kita akan bahas topik yang berbeda gitu ya. Oke, mudah-mudahan penjelasan dari 4 video ini bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan pengertian dari proses penggunaan TensorFlow. Ini yang kita coba sangat low level ya, sangat di paling dalam proses penggunaan. Yang kita coba tersebut adalah proses penggunaan TensorFlow, pembuatan model mungkin yang low level gitu ya. Nanti kita akan coba juga yang lebih high level lagi, gimana menggunakan TensorFlow untuk beberapa keperluan machine learning yang lainnya. Oke, sekian. Terima kasih.